Semangat pagi rekan-rekan sekalian dan dosen pengampu Ibu Utami yang kami hormati. Kami dari kelompok 5 yaitu Bapak Ari Brahmania, Bapak Hadi Fahrul Nurdin, dan saya sendiri Indri Pembayun. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai strategi Green Human Resource Management untuk keberlanjutan perusahaan. Materi kami ini akan dibahas menjadi 3 bagian agenda pembahasan. Yang pertama yaitu merancang penilaian award. Yang kedua adalah peran leadership. Yang ketiga adalah digitalisasi dan suksesi talenta. Merancang penilaian award bukan sekedar filter estetis. Menilai perusahaan yang benar-benar hijau itu mirip seperti membedakan pencinta alam sejati dengan orang yang cuma hobi foto estetis berlatar pohon pinus. Lewat rancangan Award Best Corporate dan Manufacture Practice Green HRM, kelompok 5 menyusun formula penilaian objektif yang tidak bisa dikelabui dengan sekedar mengecat dinding lobi kantor menjadi warna yang hijau. Komposisinya dibuat sangat presisi. 60% bobot utama bertumpu pada hasil nyata dan sistem HR yang terukur secara kuantitatif. Karena bumi butuh aksi konkret, bukan sekedar janji manis. Sistem HR yang terukur secara kuantitatif itu 30% faktor pelengkapnya untuk menilai apakah budaya ramah lingkungan sudah meresap ke sanubari karyawan atau baru sebatas pajangan PowerPoint. Serta 10%-nya proses verifikasi lapangan lewat audit dokumen dan wawancara langsung. Dengan matriks seketat ini, perusahaan tidak akan bisa lagi melakukan praktik greenwashing secara halus. Sebab auditor siap datang memastikan bahwa komitmen pelestarian lingkungan mereka bukan sekedar filter Instagram korporat demi menaikkan harga saham. Jangan cuma jadi polisi kertas daur ulang. Rekan-rekan mahasiswa S2 Perbanas, mengubah kebiasaan karyawan agar peduli lingkungan itu mustahil terwujud. Hanya dengan menempel poster, matikan lampu, atau rajin mencetak peraturan di atas kertas daur ulang. Yang ujung-ujungnya malah menambah volume sampah jika salah cetak. Kelompok 5 secara tegas beropini bahwa perilaku hijau individu atau green individual behavior tidak akan pernah muncul secara magis dari tumpukan berkas kebijakan baku, melainkan sangat bergantung pada konteks kepemimpinan atau leadership, budaya organisasi, dan iklim regulasi internal yang menyertainya. Jika sang bos masih hobi memerintahkan cetak dokumen ratusan halaman hanya untuk ia coret-coret secara manual, maka iklim komitmen hijau di kantor tersebut hanya dipastikan akan layu sebelum berkembang. Pemimpin yang kritis harus mampu menjadi dirijen yang menyelaraskan retorika politik kantor dengan tindakan nyata. Memisahkan rekam jejak perusahaan yang sukses menjadi pahlawan lingkungan sejati dengan mereka yang gagal total akibat pemimpinnya hanya peduli pada isu keberlanjutan saat sesi foto laporan tahunan saja. Masuki era dominasi Gen Z dan Gen Alpha, praktik Green HRM wajib segera bermigrasi ke ranah digital. Jika tidak ingin dianggap purba oleh generasi baru yang bahkan hanya bisa memesan segelas kopi lewat kedipan layar gawai. Kelompok 5 memandang digitalisasi ini bukan sebagai ancaman bagi kelangsungan karier, melainkan sebuah karpet merah bagi talenta muda yang dikenal sebagai sangat alergi dengan birokrasi berbasis tumpukan kertas dan pulpen yang macet. Peluang kerja berbasis teknologi hijau ini kini terbuka lebar, sekaligus menjadi instrumen krusial
dalam menyiapkan suksesi talenta kunci untuk keberlanjutan bisnis keluarga atau family business. Dengan melakukan digitalisasi sistem manajemen talenta dengan ramah lingkungan, estafet kepemimpinan dari generasi pendiri ke generasi penerus tidak lagi diwarnai oleh ketegangan drama keluarga lintas generasi, melainkan bertransformasi menjadi sebuah transisi yang mulus, modern, kekinian, dan tentu saja bebas dari jejak emosional maupun operasional yang merusak iklim bumi. Bahaya terbesar bagi bumi kita adalah keyakinan bahwa orang lainlah yang akan menyelamatkannya. Kutipan dari Robert Swan. Saya Ari Brahmania, Ibu Indri Astuti Sekar Pembayun, Hadi Farul Nurdin menyampaikan. Terima kasih.